Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah bahwa pagi hari ini menjelang siang kita atas izin Allah bisa dipertemukan di dalam rangka silaturahim dan memberikan pencerahan kepada Mas Toto yang sedang dapat ujian dari Allah. Selama ini mungkin kita sehat, sekian puluh tahun sehat, 50 tahun lebih sehat. Jadi baru sekarang merasakan tentang kehidupan ini memang tidak selamanya ya. Di dalam surah Al-36 ayat ke-36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Jadi pasangan di sini adalah laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang. Jadi ini semua merupakan bagian yang berpasangan. Jadi hidup ini kita yakini bahwa walaupun kita kelihatan sehat tapi sakit, walaupun kelihatan sakit tapi sehat, walaupun kelihatan kaya tapi miskin, kelihatan miskin tapi kaya. Jadi ini sesuatu yang menurut pandangan kita kok kontradiksi gitu ya. Padahal manusia itu sebegitu diingatkan bahwa karena manusia itu tidak ada yang sehat secara utuh. Mungkin sehat badannya tapi hatinya juga belum tentu, kondisinya juga berbeda-beda. Nah jadi oleh karena itu kita harus percaya bahwa hidup ke dunia ini memang untuk diuji ya. Jadi Allah mengingatkan di dalam surah Al-Mulk surah 57 diingatkan bahwa Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah amal, bukan kekayaan, kepangkatan, atau kedudukan, tapi adalah amal ibadah atau perbuatannya yang Allah menilai yang itu. Nah jadi hidup ini kita jangan menolak tentang adanya ujian atau cobaan. Jadi ma'asoba min musibatin fabima kasabat aydihim. Allah menguji dengan suatu musibah kejadian, tapi Allah ingatkan bahwa fabima kasabat aydihim itu ada kesalahan pada diri kita. Jadi tidak mutlak sesuatu musibah itu adalah takdir Allah, tidak, itu pasti ada sebabnya. Kausalita hukum sebab akibat. Allah menginginkan manusia itu baik sebetulnya, tapi pada dasarnya memang manusia seringkali lalai ya. Seringkali suka kurang kontrol ya. Sebenarnya kontrol di dalam diri kita itu banyak komponen. Ketika saya makan sambal misalnya kan, itu perut sudah mulai lain, kemudian ternyata tidak nyaman kondisinya. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu yang menurut lidah dan mulut kita enak, tapi menurut perut kita belum tentu enak kan gitu. Kita kadang-kadang tidak memperhatikan tentang instrumen atau tanda-tanda yang Allah berikan dalam kehidupan kita.
Wabil khusus ketika usia kita sudah mulai 40, 50, 60, sebenarnya karena sudah 70. Jadi Allah mengingatkan bahwa di dalam surah Yasin, wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang dipanjangkan usianya akan dikembalikan kepada bentuk semula. Yang tadinya bayi masih kecil, nggak punya gigi misalnya, ketika udah usia 40, 50, mulai lagi giginya pamitan satu-satu. Kemudian mata juga sama, tadinya nggak awas menjadi awas, kemudian kembali lagi menjadi kurang awas. Tadinya tidak begitu mendengar ya, ketika sudah mulai sepuh juga kembali lagi jadi kurang dengar kan gitu. Nah ini sebetulnya sudah kodrat. Mungkin yang akan disampaikan di sini adalah sifat daripada ujian. Nah, jadi ujian ini yang harus kita pahami, bahwa jangan berprasangka bahwa kita ini hidup hanya di dunia saja. Jadi dunia ini adalah singgahan. Hanya artinya kita untuk beraktivitas, hanya untuk selalu barangkali kita melakukan suatu kebajikan. Karena tujuan kita sebetulnya ke negeri akhirat ya. Banyak disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77 misalnya, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Carilah apa yang ada di muka bumi ini, kita melakukan aktivitas tujuannya untuk negeri akhirat. Jadi dunia ini sebetulnya untuk ke akhirat. Karena manusia itu ada batasnya, usia ada batasnya, sehat juga ada batasnya. Cuman Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi di dunia ini sebetulnya sekedar aja ya. Sekedar BBT punya kontrakan ya, BNT Mas Toto punya villa, punya mobil, punya motor, punya apa gitu. Banyak banget ya. Tapi sekedar Subhanallah. aja gitu. Jangan motornya 10 gitu ya. Mobilnya Villa, 2. mobilnya 5 misalnya kan gitu. Jadi artinya tidak berlebihan. Ini juga kaya nih. Sesuai dengan kebutuhan. Alhamdulillah. Jadi kaya itu kan kata Ini orang, alhamdulillah. orang yang bilang kaya. Alhamdulillah. No. Jadi yang seperti kita bilang BBT udah enak sekarang, anak-anaknya udah gede-gede. Kata orang kan. Kata gitu. orang. Tapi yang ngejalanin belum tentu seperti itu. Jadi hidup ini kata orang Jawa sawang sinawang gitu ya. Gitu. Nah, jadi Mas Toto juga sepertinya, wah Mas Toto sehat terus nih, gagah terus. Menurut kita melihat ya. Tapi ternyata tiba-tiba ada sesuatu kasus gini, kita juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Tapi yang jelas kita harus koreksi diri bahwa itu ada kesalahan yang kita lakukan. Fabima kasabat aidihim, karena kesalahan kita sendiri. Wa ya'fu an kasir, tapi banyak yang Allah maafkan ya gitu. Kalau Allah membalas kesalahan kita nggak selesai-selesai. Mungkin kita sudah fatal, tapi banyak yang Allah ampuni, yang Allah perbaiki gitu ya. Karena kita barangkali sadar, kemudian mohon maaf, mohon ampun kan gitu. Nah jadi kembali lagi bahwa hidup ini adalah untuk diuji. Makanya disebutkan dari dalam surah Al-Imran bahwa wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf. Al-Baqarah kalau nggak salah surahnya. Al-Imran 135. Dan orang yang melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, zakarullah, ingat kepada Allah, fastagfaru, istighfar, fastagfaru lidunubihim. Jadi mohon ampun kepada Allah, fastagfaru lidunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang mau mengampuni kecuali hanya Allah. Tapi di situ diingatkan wala yusiru ala ma fa'alu. Jangan mengulangi lagi gitu. Jadi kalau kita sudah istighfar, sudah mohon ampun, diharapkan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama misalnya kan. Nah jadi kembali lagi, alhamdulillah Mas Toto sudah mulai proses yang selalu mengatakan alladzina idza asabatul musibah, ditimpa musibah atau ujian, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah jadi artinya bahwa memang harus suatu perenungan yang serius dalam diri kita, supaya kita jangan, yang pertama, jangan merasa terlalu santai di dunia,
terlalu menikmati kehidupan dunia. Ingat bahwa itu semua akan berakhir, ada expire-nya kan gitu ya. Jadi disebutkan bahwa dalam surah An-Nahl, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada dirimu itu ada batasnya. Sehat ada batasnya, sakit ada batasnya. Semua itu ada ujung apa akhirnya gitu ya. Ada expire-nya gitu ya, ada batas waktunya. Tapi wa ma indallahi baqin. Tapi kalau kita titipkan di sisi Allah, itu yang akan menjadi kekal. Nah, jadi oleh karena itu ini sebetulnya dengan kejadian ujian Allah tadi, kita diharapkan untuk selalu muhasabah. Jadi menghisab diri, hasibu anfusahum qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab oleh Allah. Jadi artinya ketika sesuatu terjadi pada diri kita, maka kita lebih bagus introspeksi diri, koreksi diri, apa sih salah saya, kan gitu. Karena ini kemarin sakit kan, terkena prostat misalnya. Ini sebetulnya koreksi diri, tiruan kesalahan yang pernah dilakukan. Mungkin kita kadang nggak sadar, kadang-kadang sadar. Sehingga ini setelah terakumulasi sekian lama, baru kelihatan, baru timbul. Setelah kita merasakan dan kondisi tubuh kita mulai menurun, maka baru terasa bahwa ujian itu terasa oleh kita gitu ya, gangguan-gangguan itu. Nah, jadi oleh karena itu manusia itu harus senantiasa menyadari begitu Allah memberikan peringatan, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah ya, Ali Imran 135. Dan orang yang melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, zakarullah, ingat kepada Allah, fastagfaru, istighfar, fastagfaru lidunubihim. Jadi mohon ampun kepada Allah, fastagfaru lidunubihim. Mama yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang mau mengampuni kecuali hanya Allah. Tapi di situ diingatkan wala yusiru ala ma fa'alu. Jangan mengulangi lagi gitu. Jadi kalau kita sudah istighfar, sudah mohon ampun, diharapkan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama misalnya kan. Nah, jadi kembali lagi, alhamdulillah Mas Toto sudah mulai proses. Kita percaya bahwa itu adalah ujian dalam kehidupan kita. Kalau orang yang fanatik, yang percaya kepada Allah, itu adalah suatu kasih sayang dari Allah. Jadi orang dikasih susah seperti Bi Betty, kita semua misalnya kan, kok saya susah, itu sebetulnya sayangnya Allah kepada kita, supaya kita tuh mengintrospeksi diri bahwa hidup ini nggak selamanya susah. Boleh dibilang susah, tapi sebetulnya senang. Sekarang mungkin bilang susah, tapi kedepannya itu kita akan mendapatkan sesuatu kenikmatan yang Allah masih tersembunyi gitu ya. Karena iya katanya gitu, iya. Yang deh. Iya. Kalau dikasih cobaan nanti belakangnya kebaikan yang akan diberikan kan gitu. Seperti Betty atau anak-anaknya kan mulai besar ya gitu. Ya nggak jauh-jauh lah seperti Meh ya. Meh kan membesarkan anak begitu banyak. Bapak mungkin nggak ngalamin pada waktu itu karena anak-anaknya belum mulai mandiri kan gitu. Tapi di situ sudah diberitahukan bahwa bawa rezeki. Bapak juga mengatakan benar membawa rezeki. Jadi rezeki yang di rumah dibawa sama dia. Ya kan? jadi persepsinya berbeda. Tapi setelah bapak wafat nggak ada, benar-benar anak itu membawa rezeki, berkeluarga, kemudian bisa mandiri, bisa hidupnya punya sesuatu kan gitu ya, bisa lebih maju hidupnya, punya kendaraan kan gitu. Setiap saat Mei itu ya ditawarin, Mei punya mau apa, kulkas kosong diisi misalnya kan, ibu nggak punya uang perlu apa, semua dipenuhi oleh anak-anaknya. Mei juga kan nggak minta sebetulnya, cuman artinya kita sendiri memberikan. Itulah kebahagiaan sebetulnya, jadi membawa rezeki. Nah, jadi oleh karena itu barangkali Anda juga punya anak begitu banyak misalnya kan,
Jadi waktu kecil-kecil memang tidak terpikir ke arah situ. Tapi setelah sekarang mungkin kok akhirnya kembali berdua, anak-anak mulai mandiri misalnya kan gitu. Nah, itu masing-masing sudah orang tua itu tanpa diberi pun sudah berbahagia Mas Toto ya, melihat anak bahagia. Karena kita juga udah nggak seberapa. Nah jadi kembali lagi bahwa apa yang Allah ujikan kepada kita ini justru membuktikan bahwa hidup kita ini fana ya. Sementara. Kalau disebut di dalam surah Ar-Rahman, berarti kan bilang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi manusia itu hidupnya fana. Kalau susah nggak selamanya susah, sehat nggak selamanya sehat. Jadi artinya semua itu akan ada timbal balik kayak gitu, ada pergantiannya, sesuatu yang berpasangan tadi. Nah jadi kembali lagi bahwa ujian ini sebetulnya bagi orang-orang yang tasawuf itu suatu kenikmatan, karena dia merasa diingatkan oleh Allah kan gitu. Supaya dia istighfar, sadar akan kekeliruan. Jadi jangan sampai nanti menyalahkan Allah tidak adil kepada saya, saya sakit begini lama misalnya kan. Sekarang kalau kita hitung-hitungan antara sehat dan sakit banyakkan mana misalnya? Antara punya uang dan tidak punya uang banyakkan mana? Kita bilang nggak punya uang ini kan setelah pensiun misalnya. Tapi ketika masih dinas kan Om Reno ketawa. Nggak ngomong nggak ini. Kalau pensiun ketawa. Ya, sekarang Om Reno kelihatan dari dulu susah gitu kan ngurusin. Enggak, dia tabungannya banyak. Nah, tabungannya. Apalagi sekarang anak-anaknya udah selesai kuliah, udah mulai kerja, Iya. mau ada yang ngelamar dan sebagainya. Ini kan suatu kebahagiaan yang kemungkinan dulu tidak terbayang, itu pontang-panting dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh kasus. Mungkin dalam cerita ini kita juga ingin semacam dialog antara Bu Betty, kemudian Binting, dan juga Mas Toto. Karena hidup kita ini sering Om Reno tuh matanya dioperasi. supaya kita melihat perjalanan hidup ya. Bu Betty dulu kan ngaji sering lama. Tapi justru itu adalah teori kehidupan. Binting juga sering ngaji, sering berdiskusi. Tapi sekarang ini adalah aplikasinya, kenyataannya. Berarti kan lu sudah belajar suruh sabar. Nggak sabar ya. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan? Dan sabar itu nggak ada ujungnya, nggak ada sampai mati kita tetap diuji oleh Allah kan gitu sampai akhir hayat. Jadi jangan bilang kok sabar nggak ada ujungnya. Oleh karena itu manusia kadang-kadang bersabar sampai keburu jenuh kan gitu. Padahal justru disitulah manusia harus selalu introspeksi di mana kekeliruan dan kesalahannya. Nah jadi dalam hal ini Mas Toto mungkin sakit, ya semua itu kan jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan takdir gitu. Karena takdir itu adalah sesuatu, kan takdir itu ada yang sifatnya yang mutlak, misalnya kan tentang ajal ya, kodok. Jadi ada kodok dan qadar. Kalau kodok ini adalah takdir yang masih bisa berubah ya. Kita sakit masih bisa sehat, masih bisa berobat. Tapi kalau meninggal misalnya ajal umur ya nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundur. Nggak bisa maju dan nggak bisa mundur. Kita nggak tahu ya Kang Le. Ya, justru kalau dikasih tahu kan orang jadi jadi sholat berlomba-lomba selalu melakukan kebaikan. Jadi di sini diuji oleh Allah. Kadang-kadang kalau lagi senang kan lupa sholat, ya, nonton TV lupa. Itu ujian juga ya. Ujian sebetulnya. Jadi ujian hidup itu memang sangat banyak dan bervariasi ya gitu sesuai dengan kemampuan kita. Kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi makan minum sesuatu yang halalan thayyibah. Halal, banyak makanan yang halal. Tapi thayyibah itu tidak thayyib. Tidak thayyib itu artinya mungkin saya makan udang atau makan ikan laut
kadang-kadang suka gatal, ada alergi, ada yang mungkin diabetes, makan yang enak-enak mungkin kolesterol, makan daging kambing guling, kemudian makan yang sate misalnya kan. Kalau fisik kita lagi bagus sih mungkin nggak masalah, tapi kalau sudah ada kolesterol tinggi, asam urat tinggi misalnya, itu akan menjadi waspadalah. kesalahan kita. Itu sebetulnya kan yang tahu diri kita sendiri sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang tidak peduli hal-hal seperti itu. Makanya disebutkan makan, minum, kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi makan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau ketika Anda udah tua begini, maka pernah saya lakukan. Sehingga sekarang ada suatu peringatan untuk artinya kita mengakui kesalahan, istighfar, kemudian kita memperbaiki diri, kemudian kita minta maaf, kan gitu ya, menyesali kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah diiringi keburukan itu dengan kebaikan. Jadi sering melakukan amal-amal yang baik lah. Kita artinya lebih dermawan gitu, lebih memberi sesuatu Sedekah. yang memang berlebihan. Misalnya berarti bikin bubur sepanci kan nggak mungkin dimakan Enggak, sendiri. iya. Ya, harus dibagiin kemana-mana. Itu sedekah ya. Ya, jadi harus sabar. Insya Allah barangkali segala sesuatu akan terasa ringan. Kan. Lebih jauh lagi bahwa saya nggak selamanya di dunia ini. Besok juga bisa kita dipanggil oleh Allah, kan hanya waktu yang menentukan ini. Nah ini dari kasus Mas Toto, dan kita semua pasti akan mendapatkan ujian dari Allah, karena ujian ini tidak akan berakhir sampai kapanpun kan gitu. Iya. Masih nunggu ya Kang Dek? Nah, masih nunggu sepanjang usia, ya ujian itu tetap ada. Sekarang anak-anak udah besar, diuji kuliah, setelah kuliah Diuji nikah, harus kerja, harus nikah dan sebagainya. Harus nanti kalau udah nikah punya cucu, punya anak, kita juga diuji, diuji lagi, kita dititipin cucu misalnya. Nah, jadi itu memang demikian sekilas tentang ujian yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Siap untuk menghadapi kasih sayang Allah dalam kehidupan ini, sehingga kita selalu berlapang dada. Apapun yang terjadi, itu semua ada hikmahnya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita, dan kita mohon kepada Allah supaya tetap kita beristiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk senantiasa istiqomah dalam ketentuan-Mu. Berikanlah kesabaran kami untuk menghadapi berbagai macam bentuk ujian dalam hidup ini. Karena kami yakin bahwa ujian ini adalah kasih sayang-Mu untuk meningkatkan taraf iman dan keyakinan kami, ya Allah. Yang penting berikanlah kemudahan kepada kami, rasa percaya diri, dan juga diberikan kesabaran. Karena orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita mohon kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.